Nanti Bu Luna, ini kita mau mulai, nanti saya jelasin. Ya, bentar. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih sudah bergabung dalam kelas ini. Pada sesi ini tuh sebenarnya kita mau bagi pengetahuan ya, bukan berarti menggurui. Di mana hari ini tuh kita mau jelasin tentang data visualisasi. Nanti saya masuk sedikit teori. Kenapa sih penting data visualisasi itu kita pelajari, dan mungkin ada teman-teman yang baru bergabung di akhir waktu, silakan saja langsung dibagikan linknya, langsung dimasukkan ke dalam, dipandu ke dalam kegiatan ini, nanti administrasinya di belakang saja. Untuk Bapak Ibu sekalian, jadi nanti kita akan hands on, kita akan coba mengolah data yang coba saya berikan, ya. Nanti kita sama-sama belajar. Kalau misalkan ada 1-2 tahapan, sequence yang terlewati, nanti Bapak Ibu sekalian bisa kembali melihat panduan tutorialnya via video. Jadi ini sudah kita rekam. Seperti itu. Nah, baik, saya akan kirim lagi di menu chat. Mungkin ada yang terlewat, belum lihat. Kalau suara saya kurang jelas atau ada hal yang kurang, silahkan disampaikan saja Bapak Ibu sekalian ya. Oke, silahkan yang baru bergabung, ada link yang saya kirimkan di menu chat ya. Jadi kita itu pakai data wrapper. Ini aplikasi terbaru ya, dikembangkan di Jerman. Nanti kita lihat fitur-fiturnya. Nah, sebenarnya data visualisasi itu ada di perangkat Microsoft Office seperti Excel, seperti PowerPoint, Microsoft Office Word. Sebenarnya ada, tapi kok banyak aplikasi yang dikembangkan saat ini gitu. Berarti kan ada fitur yang tidak dimiliki oleh Microsoft Office dan dikembangkan di berbagai aplikasi. Salah satunya data wrapper. Kalau data wrapper nanti kita akan lihat bagaimana grafik itu dibentuk dengan sangat bagus, color-nya juga sangat intuitif. Baik, langkah pertama kita buat akun. Jadi sebenarnya data wrapper ini kita bisa pakai walaupun kita tidak buat akun, tapi ada fitur-fitur yang kemudian nanti kita dapatkan saat kita membuat akun. Silakan dibuat akun dulu, create new account, ya, masukkan emailnya, buat passwordnya, dan silakan di sign up. Pak Ade gimana? Sudah dibuat akunnya? Bu Firda, Pak Rio, sudah dibuatkah akunnya? Oke, kalau sudah ya, saya akan coba login di sini. Oke. Oke. Tampilannya akan seperti ini ya. Tampilannya. Pak, kalau saya sudah sign up, kemudian kan masuk ke home ya, home-nya data wrapper ya. Terus kemudian setelah itu ngapain? Login Ibu. Kembali ke data wrapper tadi, lalu kemudian login. Pakai email dan passwordnya tadi. Sampai muncul tampilan seperti yang saya perlihatkan di share screen. Tapi kayaknya saya udah masuk ya, berarti logout dulu. Sudah Bu, kalau sudah masuk seperti ini nggak apa-apa. Seperti ini tampilannya, seperti saya. Ya, saya masuk ke data wrapper-nya tapi nggak ada
ada yang kayak Bapak kan ada recently edited, itu nggak ada sih. Saya juga nggak ada. Apa saya salah login? Apa memang saya makanya apa karena pengguna baru jadinya Ya, belum ada betul, data apa-apa. betul. Karena belum ada gitu. Tapi yang penting ada tampilan di atas ini, Bu ya. Oh, Yang ini. Ada. Oke. Bapak Ibu sekalian, jadi bagi yang belum pernah membuat, ini nanti kosong di bawah ini. Mana nih pulpen-pulpennya? Sebentar, yang ini nanti kosong, ini kosong semua, ya. Nah, yang Bapak Ibu punya nanti itu bagian yang atas saja. Bagian yang atas ini, new chart, new map, new table, dan refer, serta ini, chart. Oke. Bagaimana teman-teman yang lain sudah ada semua ya menu-menu ini ya? Oke. Nah, saya perkenalkan dulu tentang tampilannya data wrapper ini ya. Kalau yang ini recently edited, jadi grafik-grafik yang sudah kita buat, yang kita sudah edit akan muncul di sini. Oke. Lalu kemudian bagian yang kanan ini seperti informasi ya, informasi tentang data refer. Apa sih itu refer? Nah, refer ini sama semacam data open source, tapi dalam bentuk grafik. Jadi orang membuat grafik lalu memasukkan ke dalam refer. Refer itu kalau kita translate artinya sungai ya. Saya perlihatkan gini. Dia punya ilustrasi seperti ini. Jadi kita lihat di bagian sini ada seseorang yang membuat grafik, lalu grafik tersebut disubmit ke dalam refer. Nah, karena dia disubmit ke dalam refer, berarti dia bersifat open access. Si grafik itu bisa secara keseluruhan dipakai oleh orang lain lagi, atau parsial dipakai oleh orang lain lagi. Prinsipnya refer seperti itu. Nah, sekarang di sini ada fitur-fitur di clustering ya, dibagi-bagi. Ada yang pertama untuk membuat chart, ada yang untuk membuat map, ada yang digunakan untuk membuat table. Ini seperti dia mungkin mengganggu. Jadi langkah pertama nanti coba kita buat chart grafik, lalu kemudian tahapan berikutnya kita buat map, lalu kemudian kita buat table ya, tapi dalam bentuk yang lebih intuitif. Sambil kita jalan, kalau ada pertanyaan nanti silahkan kalau penting. Nah, sebelum masuk, kenapa sih Pak saya harus gunakan data wrapper ini? Karena gini Bu, bisa saja suatu waktu Ibu pergi ke sebuah daerah atau sedang melakukan seminar dan sebagainya, Ibu akan presentasi sebuah data. Tapi Microsoft Office Ibu bermasalah, misalkan versi trial, atau laptopnya sedang kelupaan. Nah, si data wrapper ini kita bisa buka dimanapun, kapanpun. Yang penting ada internet. Seperti itu. Jadi aplikasinya ini gratis dibagikan. Oke, jadi si data wrapper ini punya 4 tahapan. Kita upload data, kemudian kita cek data itu, lalu kemudian kita visualisasikan, lalu setelah itu hasil visualisasinya kita bisa publish, kita bisa download, dan kita bisa embedding. Embedding ini misalkan Bapak Ibu punya website dan si grafik itu bisa di-embedding ke situ. Nah, bagusnya pada menu upload-nya ini ada beberapa fitur yang diperkenalkan. Ya, kita bisa copy dan paste. Kita bisa masukkan juga Excel, kita bisa import spreadsheet. Nah, ini mungkin yang tidak dimiliki oleh Excel offline, ya. Lalu kemudian link eksternal datasheet. Seberapa mudahnya copy dan paste itu? Saya akan coba share.
Apakah Excel saya sudah terlihat, Bapak Ibu sekalian? Terlihat. Baik. Copy. Oke. Nah, seperti ini, dia punya engine, dia punya algoritma program yang dapat mendeteksi data itu secara langsung gitu. Kita bisa copy paste ya. Kita juga bisa memilih jadi bagi pengguna pertama, kalau ini kan kita belajar tutorial langsung ya, kita belajar sama-sama. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian mau skala data yang lebih besar, bisa menggunakan ini di bawah ini. Select data sample ya. Jadi bisa menggunakan data-data yang sudah disediakan secara gratis untuk belajar. Tapi kita coba dulu yang sederhana. Nah, setelah ini langsung saja diproses. Langsung nanti dari nomor 1 akan berpindah ke nomor 2. Nah, apa gunanya di sini? Gunanya di sini adalah semacam data preparation atau validasi mana data yang keliru, mana data yang harus diperbaiki. Tertulis di atas sini, click on the table header to edit column properties. Jadi data itu kalau di preparasi data kita mengenal beberapa tipe ya. Ada data yang berbentuk tanggal, date, ada data yang berbentuk angka, dan ada data yang berbentuk teks. Nah, di sini bagusnya si engine-nya data wrapper itu dia sudah kenali bahwa ini adalah tanggal ya, atau data-data tahun seperti itu yang masuk semua di sini. Lalu kemudian di sini data populasi kita lihat ya, kita bisa bantu dia dengan ini adalah number. Oke. Ini juga kita bisa bantu si data wrapper-nya ini dengan menggunakan date. Oke. Nah, kenapa sih penting data preparasi ini? Karena data preparasi ini menentukan nanti bagaimana visualnya terbentuk. Dan bagusnya si engine data wrapper ini, begitu kita klik di kolom ini, saya klik kolom B. Aku ada pelatihan dulu. Kita klik kolom B ini, perhatikan di bawah sini sudah terbentuk. Perhatikan value distribution histogram. Nah, kalau misalkan ya pergi ke komunitas gitu ya, tarik data ya, langsung buka data, misalkan data dari WHO atau dimanapun, langsung masukin ke data wrapper, langsung kita punya insight atau wawasan tentang data tersebut. Kita nggak perlu lagi misalkan buka Excel, average, rata-ratanya, mean, median, bisa tapi posting time. Nah, si data wrapper ini kita lihat ya, nilai minimalnya 1000, nilai maksimalnya 6000, ratanya 3000, mediannya 3100 ya. Nah, itu yang kemudian tidak ini ya, dimiliki oleh Excel offline tetapi sangat lama untuk digunakan gitu ya, menggunakan waktu. Bapak Ibu sekalian yang baru bergabung, tidak masalah ya, nanti sambil saya jelasin juga di sini, nanti kita coba hands on. Bapak Ibu ikuti saja dulu. Nah, setelah maaf Pak Bahar. Ya. Pak Bahar, tadi kan kita setelah upload data, maaf saya tadi agak konsen. Jadi setelah upload data, terus kemudian kita kan maju ke check and describe ya. Betul. Itu langsung tampilannya seperti ini, tinggal kita pilih yang numbernya tadi. Maaf saya ulangin lagi karena tadi. Ya, betul. Jadi saya ulangi dari sini Bu ya, yang baru masuk nggak apa-apa. Karena kita karena ini aplikasi baru. Jadi kita upload data tadi di sini ya. Nanti saya berikan datanya di menu chat ya. Saya ajarkan dulu tahapannya. Saya upload data ya, lalu kemudian langsung saja tadi ini saya copy paste gini ya. Ini kan kosong, langsung saya paste dari Excel. Saya proses, lalu kemudian
engine-nya atau programnya si data wrapper ini sebenarnya sudah mengenali bahwa ini adalah tahun. Kenapa dia bisa mengenali bahwa ini adalah tahun? Perhatikan, di sini ada warna-warna color. Kalau dia berbentuk hijau, berarti dia adalah bentuk data tahun, tanggal, dan sebagainya ya, hari. Kalau berbentuk hitam, ya berarti dia adalah teks. Kalau berbentuk biru, berarti dia adalah bilangan atau number. Kalau warna merah, nah ini warna merah yang mesti kita scroll, ada nggak ya warna merah? Gitu. Kalau ada, berarti kita coba lihat lagi data kita tadi. Berarti ada yang keliru. Jadi 3 warna itu yang kita pastikan ada di dalam Excel kita. Nah, kita klik bagian atasnya. Nah, ini sudah date ya. Sudah tanggal dan tahun. Yang ini sudah number, oke, sudah. Nah, perhatikan bahwa di bagian bawah sini, dia sudah memunculkan value distribution histogram. Jadi, istilahnya summary-nya. Nilai minimalnya 1000, nilai maksimalnya 6000, mediannya dan min-nya sudah muncul. Kalau yang ini tidak dimunculkan karena dia tanggal. Setelah itu, kita klik visual ya. Kita klik visual, bisa juga klik proses. Oke, nah sampai di tahapan ini kita boleh memilih tipe chart yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Misalkan ya, saya mau trend lainnya, ya seperti ini, simple. Kayaknya kurang intuitif gitu. Saya coba chart yang lain. Bapak Ibu sekalian tinggal klik saja. Nah, sekarang Pak, kapan saya memakai area chart, kapan saya memakai pie chart, kapan saya menggunakan trend line, kapan saya menggunakan diagram batang. Sebentar setelah presentasi ini ya. Nah, kemudian ya, kita bisa juga menggunakan diagram batang. Ini diagram batang yang horizontal, ya, yang tidur gitu. Nah, terus kemudian si data wrapper ini dia juga punya fitur di mana kita bisa transpose, ya. Transpose itu kita balik kolom jadi baris, baris jadi kolom. Di bagian bawah sini di sini ada hint, ya. Jadi si hint ini gunanya in case the visualization. Jadi katanya kalau misalkan Anda buat data visual dan kurang pas gitu dengan ekspektasi Anda, silakan ditranspose datanya, dibalik ya. Coba kita coba transpose dulu. Oke, berarti kurang pas. Kita kembali ke yang tadi. Seperti ini. Nah, Pak, apakah hanya seperti ini ya gradasi warnanya ya? Kalau kita lihat kan pertama kali seperti ini kan sudah lumayan. Sudah, kalau kita pilih Excel kita, PowerPoint kita, kayaknya gradasi warna begini sulit kita cari. Ya. Tapi apakah hanya itu saja? Tidak, data wrapper itu menyediakan berbagai fitur secara gratis. Kita klik refine. Nah, refine ini gunanya kita bisa custom pertama color-nya, kemudian kita bisa custom labelnya, ya. Kita coba-coba saja. Kita geser ini, ya. Ini kita bisa, jadi kita bisa dapatkan informasi bahwa kalau misalkan tahun 2000, kita bisa gradasikan ya berdasarkan tahunnya. Ini bagus kalau misalkan satu tahun itu ternyata ada 2 data, misalkan kuartal pertama, kuartal kedua, ketiga, keempat. Ya, misalkan peningkatan kasus penyakit dalam setahun dibagi berdasarkan kuartal. Itu kayaknya bagus. Ya. Nah, misalkan lagi kita bisa label and value. Oke. Kemudian tadi saya sempat singgung masalah warna, ya. Kita bisa ubah warnanya. Misalkan ini ya. Betul. Jadi Bapak Ibu sekalian silahkan nanti bisa mengubah warnanya di sini. Dan tenang saja,
warna yang diberikan di sini adalah warna-warna yang soft, tidak kaku seperti Excel, PowerPoint, Word. Apa? Warnanya lebih soft. Sama ibu. Ya. Oh, iya, saya mau ikut. Iya. Iya, sebentar ya. Baik. Jadi kita bisa misalkan juga ya, kita bisa kalau tadi kan dari yang terkecil sampai yang terbesar ke bawah, kita bisa urut dari yang terbesar sampai yang terkecil secara cepat gitu ya. Nah, setelah nanti misalkan kayaknya udah pas deh datanya seperti ini, tampilan datanya seperti ini. Kembalikan gini aja ya. Terus saya pilih warna mungkin yang lebih soft. Ini saja dulu. Nah, misalkan tampilannya sudah pas ya, sudah pas seperti ini. Saya ingin download nih grafiknya. Nah, kenapa sih tadi Bapak Ibu saya minta untuk bikin akun? Karena kalau kita tidak buat akun, nanti grafik ini hanya bisa di print screen ya. Tapi kalau kita buat akun, kita bisa download JPEG-nya nanti. Bagian yang atas sini insert title. Jadi ini bisa kita klik langsung ya. Bisa juga di sini annotation-nya ya. Misalkan ini misalkan seperti itu Bu ya. Kita bisa tambahkan deskripsi ya. Ini saya cuma tulis-tulis Bu ya, nanti kalau ada yang salah silahkan nanti dikoreksi. Nah, bagusnya data wrapper itu kita masukkan teks dan sebagainya, dia punya engine untuk compact. Jadi besar hurufnya, kemudian panjang dari teks yang kita masukkan itu dia akan buat sedemikian kompak sehingga bagus untuk dilihat. Oke. Kita juga bisa masukkan di sini siapa sih yang membuat data ini, misalkan ya, data ini dibuat oleh, perhatikan bahwa di sini di chart bagian bawah sini ya, di sini, ini, oke, di situ ada tambahan narasi, siapa sih yang membuat, kemudian data source-nya, siapa yang mempublish data ini, misalkan oke, misalkan source-nya ini dari Disduk Capil gitu ya. Ini kita bisa tambahkan juga ya. Kemudian, nah, bagusnya lagi misalkan gini. Coba dong Pak, saya mau highlight. Highlight itu maksudnya tahun itu yang menjadi focal point. Misalkan ya, ini kan dari tahun 2000 ya, ternyata itu peningkatannya cuma 1000. Ternyata di 2004 ini ada kenaikan yang signifikan gitu. Gimana Pak ya caranya highlight ini? Kita tinggal highlight tahun 2000 berapa ini? 2004. Kita bisa highlight di situ. Kita juga bisa di sini color key-nya ya. Ini masih banyak teman yang kemudian baru bergabung di terakhir. Teman-teman yang baru bergabung tidak masalah ya. Ini nanti ada videonya. Lalu kemudian setelah saya jelaskan ini nanti akan ada hands-on tutorialnya. Silakan nanti dicoba, saya kirimkan datanya di ini.
Jadi ini nanti bisa kita highlight untuk grafiknya. R. Budi Prawara, Kepala Riset Elektrik Power and Mekatronik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dan yang ketiga, Ibu Abida Syaukina, founder aplikasi Teman Bisnis. Kemudian yang kami hormati pula Presiden BEM Unsur. Mute-kan dulu beberapa teman-teman ya yang lupa mute. Jadi ini silakan nanti bisa kita highlight ya color-color apa namanya data yang kemudian kita ingin jadikan focal point. Oke, setelah selesai ya annotate-nya, kemudian desainnya ini misalkan kita mau ada semacam ini ya keterangan bahwa ini dari data wrapper, silakan nanti dipilih saja di sini. Kita publish ya. Kita bisa publish, kita juga bisa download ya. Yang tadi saya sebutkan bahwa kalau misalkan kita tidak buat akun ya, maka nanti kita tidak punya ini nih. Kita tidak bisa download. Nah, kalau sudah seperti ini kita download ya. PNG. Kenapa PNG? Karena PNG itu adalah salah satu bentuk gambar yang teksnya itu tidak tertutupi gitu. Sebentar, kita download. Yang baru bergabung, silahkan buat akun dulu di data wrapper-nya. Saya bagikan di menu chat. Oke. Kita tunggu 5 menit ya. Bagi yang baru masuk, silahkan dibuat akunnya, masukkan emailnya, buat passwordnya, cek emailnya, lalu login. Pak Bahar. Ya, silakan Dok. Berarti untuk yang tahap keempat itu tidak selalu publish ya Pak? Berarti kita bisa aja cuman download berupa PNG ya Pak ya? Betul Dok, betul. Oke. Soalnya kalau data-data penelitian kan kita nggak bisa publish ya. Iya. Kenapa nih? Nggak mau si data wrapper-nya di-download? Oke, sambil menunggu itu, saya akan copy datanya. Bapak Ibu sekalian, coba mulai coba mulai buat di data wrapper. Saya sudah kopikan ke menu chat, silakan di copy di sana. Jadi target kita untuk sesi pertama ini adalah berhasil membuat grafik. Saya beri waktu mungkin 5 menitan ya. Silakan Bapak Ibu sekalian dicoba buat dulu. Pak Rizal gimana? Bisa Pak akses data wrapper-nya? Bisa Pak Bahar. Ini saya Kenapa? lagi nyoba-nyoba. Bisa Pak. Oke, baik. Pak Anwar gimana? Bisa data wrapper-nya sudah buat akun? Mohon izin Pak Bahar, itu datanya harus pakai yang itu ya? Kalau misalnya kita punya data sendiri, apakah nggak bisa ya? Bisa Bu, bisa Bu Luna. Cuma kan biar seragam gitu. Apakah ini kan datanya kan gitu. simple, iya. Tapi kalau sudah punya data yang lain mau dicoba-coba nggak apa-apa. Iya, karena ini saya kan pakai 2 device, yang satunya pakai saya pakai data wrapper-nya di laptop satunya ini.
Siap, siap, siap. Oke, 3 menitan lagi, Bu ya. Bapak Ibu sekalian. Lalu kita lanjut ke sedikit tadi saya sempat sampaikan bahwa kenapa sih mesti kapan saya memakai grafik, kapan saya memakai diagram chartnya, kapan saya memakai trend line, itu sebenarnya ada logic reasoning-nya gitu ya. Nah, saya buka PowerPoint-nya. Gimana, Dokter Isabella? Bisa, Dok? Bisa, Pak. Oke, saya cek satu-satu aja ya. Bu Luna gimana? Bisa? OTW Pak, OTW belum. Ntar saya masih cari data ini yang kemarin Pak. Kemarin saya sudah ada data, cuma mau saya coba ke visualisasinya dulu. 1212 itu siapa ya? Bu Ami, sudah? Bisa, Pak. Sudah, baik. Terus Pak Anwar bisa? Bu Augie, apakah bisa? Saya sedang proses, Pak. Pak, datanya tuh harus di Excel ya? Kalau misalnya kita ini datanya tadi saya sudah kasih di menu chat. Oh, Bu Luna ya, harus dari Excel. Iya, dari Excel Ibu, di copy biasa aja. Oh, iya. Sebentar kalau gitu. Bisa Excel-nya dijadikan CSV dulu, CSV. Kan di situ ada tadi tulisannya. Bagusnya data wrapper itu, Bu ya. Misalkan, Pak, kalau saya kembali lagi nanti data saya keganggu. Tidak, Bu. Jadi misalkan dari publish embedded, saya bisa langsung kembali ke sini lagi, upload data. Misalkan nih, ini bukan 12, kayaknya ini 1333. Udah langsung kita klik proses, bisa langsung lompat ke publish dan embedded tadi ya. Bisa kita klik proses lagi ya. Nih, sudah kan Bu? Sudah tampilan baru lagi. Itu bagusnya data wrapper. Secepat itu dia mengolah data. Jadi kita bisa forward, bisa maju, bisa juga kembali cek data kita. Itulah data wrapper. Maaf Pak, tadi untuk highlight itu kan kalau kita cek highlight terus kemudian kan di kolomnya warnanya lebih bold gitu aja ya. Tapi tadi Bapak kan bisa merubah warnanya menjadi itu di mana ya? Tadi kok saya lupa. Di visual baru kemudian di mana nih? Di refine. Ya. Visual baru refine, baru kemudian nah ini Bu ada tulisan ya Dokter Isabella ini A B C D itu diabjad turun ke bawah sini. Oh, oke. Silahkan dipilih saja mana tadi ya. Ini misalkan saya kasih color dulu. Hanya saja di sini tidak muncul ininya, tidak muncul apa namanya? Tidak muncul 2004-nya apa gitu ya. Ya. Betul, tapi di sini di atas sudah ada Dok. Jadi misalkan G itu ternyata tahun 2006, I itu ternyata 2008 gitu. Oh, iya. Coba lagi. Dia kebalik ini. Jadi kalau teman-teman sekalian, kalau misalkan kita pakai bar color ini,
dia menghitung dari bawah ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gitu. Jadi misalkan kalau bagian atas kita mau ubah kayaknya ini K. Saya coba saja ya. Kalau salah jangan dimarahin. Ini misalkan saya ubah jadi ini. Ya betul ya. Jadi si bar color-nya kalau kita mau pakai ya, appearance-nya ini dia menghitung dari bawah. Gitu. Kenapa sih menghitung dari bawah? Karena tadi kita urut dari besar ke kecil. Kalau tadi kan default-nya dia menghitung dari dia mengurut grafik itu dari kecil ke besar. Sampai di mana tadi ya, teman-teman yang lain? Setelah acara ini, Bapak Ibu sekalian ya, nanti ada 5 hari ya. Saya spend waktu kalau misalkan ada nih yang mau tanya 1, 2 gitu ya, nggak apa-apa. Via menu chat, bisa juga nanti live chat, ya tidak masalah. Pak Bahar itu harus 2 kolom ya. Kalau saya buat berapa ini tadi? 1, 2, 3 kolom itu nggak bisa ya Pak ya? Bisa, tapi tadi datanya itu diperbaiki di sini Bu. Kan ada tulisannya kalau dia ada kesalahan. Dicek di sini, cek describe-nya. Nah, di sini ya, di sini mesti pastikan bahwa minimal ada angka dengan tanggal atau angka dengan teks. Jadi dia tidak mau kalau cuma semuanya teks atau semuanya tanggal, dia nggak mau. Jadi harus ada teks atau angka. Kenapa seperti itu? Karena dia menjadi identitas, gitu, menjadi ID. Bu Siti gimana? Bu Siti Ana? Bisa? Masih proses, Pak Bahar. Oke, Bu Sri Marwati gimana? Bisa? Proses, Pak, ini. Oke. Iya Bu, jadi ini kan tergantung juga dari kecepatan internet kita ya. Jadi kalau kita pakaiin kan based on internet. Jadi ya mungkin ada sedikit keterlambatan. Tidak apa. Tim dari YDSF gimana? Apakah sudah bisa? Bu siapa ya? Bu Divi ya? Bu Dian gimana? Bu Dian Alfi? Apakah bisa Bu Dian? Satu dua itu siapa ya? Halo? Tadi kita belum sempat ini ya, download ya. Coba kita ulangi downloadnya. Kalau sudah sampai visual, di otak-atik sudah pas, ya, di download PNG-nya. Terus kemudian atur bordernya, ya. Bordernya mau berapa poin gitu. Scale factornya bisa juga. Coba kita download, bisa nggak ya? Nah, ini udah bisa, Bu. Alhamdulillah. Oke. Saya coba ambil ke dalam saya coba ambil ya di sini. Copy. PowerPoint saya sudah muncul, Bapak Ibu sekalian. Sudah, Pak. Oke. Saya coba copy ya, misalkan data. Oke, nah ini ya.
Ya, tampilannya lebih bagus kalau kita pakai data wrapper dibandingkan kalau kita insert grafik chart. Ya. Nah, inilah Excel. Iya. Ya, itulah data wrapper lebih soft gitu. Pak Bahar, Ya. itu saya kan sudah sampai di publish and embed ya. Itu Ya. kok di sini tidak ada seperti yang Bapak tadi ya, ada download atau apa, tapi langsung we have sent your link to your chat via email gitu. Suruh cek di email gitu aja. Tunggu bentar. Saya lihat dulu. Dokter Isabella mau ini coba saya stop share ya. Coba Dokter Isabella share screen. Oke. Jadiin co-host saja. Oke. Coba Dok, bisa nggak share screen? Oke, bisa. Jadi gini Pak, itu tadi yang saya coba ada 2 hal ya. Itu yang pertama, kita itu bisa highlight seperti ini, terus highlightnya bisa kita ubah tuh. Jadi kan tadi nggak cuma GEK gitu aja. Tadi saya coba, dan dia ngitungnya ternyata dari bawah, Pak. Jadi apakah kita dari tahunnya yang di atas atau tahunnya yang di bawah urutannya, tapi dia ngitungnya dari yang data pertama. Iya. Kita bisa balik juga, yang paling besar nanti di atas bisa. Ya, kalau misalnya paling besar, hitungnya dari bawah berarti. Iya, betul. Terus yang waktu publish and embed, terus dia gini, you have got mail. Memang di email saya ada, jadi ini sudah ada nih data wrapper-nya. Ya. Oh ini Ibu, Dok, confirm your email. Coba. Oh, confirm account dulu ya. Iya, betul. Semuanya coba di close, data wrapper yang tadi di close saja, nanti nggak apa-apa, dia akan tersimpan gitu. Oke, coba. Coba saya klik ini ya. Teman-teman sekalian, jadi tadi buat akun, tolong di confirm emailnya. Langsung ke ini Dok, publish and embed. Jadi teman-teman sekalian. Oh iya, betul. Ya. Berarti belum dianu tadi ya. Iya, jadi teman-teman, tadi kan ada linknya, data wrapper itu. Kalau yang belum dapat linknya, saya kopikan kembali ya. Data wrapper. Jadi di sini tuh kita tidak cepet-cepetan Bapak Ibu sekalian ya. Kayak itu harapannya. Oh iya bisa. Kita itu bisa sama-sama belajar gitu. Saya kalau jelasin cepat-cepat juga bisa, cuma saya nanti berharap Bapak Ibu sekalian sama-sama belajar gitu. Itu ada linknya. Ya, Pak. Udah Pak. Ya. Betul. Ya, baik. Sudah bisa di-download. Bisa. Oke. Terus kemudian ini ya, sambil di situ aja Dokter Isabella nggak apa-apa. Ya. Jadi misalkan saya screen lagi ya. Jadi misalkan ya tadi di sini ya, Pak saya mau duplikasi dong ini, saya nggak usah buat lagi dari awal gitu ya. Bisa langsung diklik duplicate. Jadi gambar ini nanti bisa menjadi gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat. Kita bisa custom gitu. Kan repot lagi kalau misalkan dari awal kita harus melewati 4 sekuensi ini, upload data, cek, dan sebagainya. Jadi kita bisa duplikat. Jadi teman-teman, jadi tahapannya kunjungi situsnya, lalu buat akun. Setelah buat akun, validasi, confirm your email, baru kemudian masukkan data. Data apa yang dimasukkan? Hari ini tuh kita belajar data yang sederhana dulu, baru kemudian data yang agak kompleks. Datanya itu ini. Oke, silakan dibuat. Dari mana? Di sini diupload ya. Tahapannya diupload dulu. Langsung saja di copy ya, baru paste.
Bisa juga nanti kalau mau repot-repot dikit, copy baru pindahkan ke Excel, Excelnya diklik ya, menu Excel yang di sini diklik, lalu kemudian cari Excel itu di mana gitu. Atau bisa juga spreadsheet. Nah, ini yang fitur yang tidak dimiliki oleh si Microsoft Office offline ya. Ini keren nih. Biasanya kan kita buat survei-survei gitu kan di Google Form. Sebenarnya kan hasilnya itu ada preview grafiknya, tapi kan kita mau olah lebih lanjut. Nah, bisa nih di sini. Pak, diulang Pak tadi kok ini resend to email itu gimana Pak ya tadi? Coba dicek emailnya Bu Luna. Apakah di emailnya sudah ada email dari data wrapper? Coba cek emailnya. Tidak perlu resend kalau sudah ada emailnya. Tinggal diklik confirm your account. Sambil saya jelasin ini ya teorinya. Kapan Pak saya pakai grafik, kapan saya pakai diagram batang. Jadi data visualisasi itu ada data, kemudian data itu nanti kita buat grafik fungsi, tapi bukan sekedar cantik atau bagus terlihat, tetapi ada wawasan, ada fungsi yang lebih. Ya, di situ juga kemudian ada estetika, ya desainnya. Kombinasi ketiganya itu menghasilkan sebuah tampilan yang orang lebih paham gitu. Kalau tampilannya seperti ini tadi ya bagi orang yang kritis mungkin bisa tahu dengan cepat bahwa ternyata tahun 2004 itu mengalami peningkatan hampir 2 kali lipat dari tahun 2000 sampai tahun 2003 gitu. Tapi kan ya orang tidak sedetail itu pada angka yang banyak gitu. Apalagi kalau misalkan trennya dari 2000 sampai 2020. Ya, kita nggak bisa lihat per baris begitu. Nah, dengan infografis yang bagus, dengan data visual yang bagus, kita bisa dapat wawasan nih. Misalkan tadi ini ya, misalkan chart type-nya saya pilih yang ini. Ini bagus juga ini, keren. Jadi semacam ada volumenya, ya. Nah ini bagus sekali Bu, bisa menjadi wawasan lain karena kita melihat ada volume di bawah sini, ya, ada volume. Gitu. Ya, kita lihat ya bahwa tahun 2004 ini peningkatannya naik dengan sangat signifikan gitu ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Nah, kemudian kalau kita mau buat grafik itu sebenarnya kalau mau idealnya kita integrasikan beberapa data, lalu kemudian kita analisa, baru kemudian kita visualisasikan. Dari visual lagi bisa kemudian kita analisa kembali. Nah, pertanyaan penting yang tadi yang saya ingin highlight bahwa dalam membuat data itu sebenarnya ada logiknya gitu ya, logic reasoningnya. Kalau kita ingin membandingkan sesuatu, comparison, ya, gunakanlah diagram ini, diagram batang, gitu, ya, diagram batang yang terpisah. Bisa juga seperti ini ya, kita bagi-bagi. Intinya kan kita mau bandingkan. Bisa juga dengan bar horizontal seperti ini. Kemudian bisa juga dengan trend line yang overlapping. Itu untuk comparison. Kemudian untuk distribution, sebarannya, ya, satu variabel, tapi kita mau lihat sebarannya. Nah ini kita bisa pakai yang distribusi normal, ya, seperti ini. Bisa juga scatter plot, ya. Ini mirip juga kalau kita mau buat relationship, jadi hubungannya. Kalau kita mau lihat hubungan X dan Y, hubungan berat badan dengan tinggi badan,
atau misalkan berat badan dengan jumlah konsumsi karbohidrat, kita bisa lihat juga jumlah peningkatan volume kendaraan dengan peningkatan CO2, ya, intinya seperti itu, kita bisa lihat. Nah, terus kemudian composition yang ada volumenya gitu ya, kita bisa pakai ini. Inilah ilmu yang mendasari orang membuat grafik. Kalau saya mau bandingkan sesuatu berarti pakai ini. Kalau saya mau jelaskan distribusi pakai yang kanan. Kalau komposisi saya bagian bawah gitu. Jadi misalkan kayak ini ya, pie chart ya. Berapa persen misalkan penyakit jantung dari total kematian yang ada di Indonesia, bisa kita cari. Berapa persen misalkan kendaraan bermotor dari total kendaraan bermesin di Indonesia, bisa kita pakai ini pie chart-nya. Itu lebih intuitif, lebih cepat orang pahami dibandingkan yang angka-angka dalam bentuk Excel. Nah, ini kita coba detail-detailnya ya. Kalau misalkan saya buat grafik dalam bentuk persentasenya, maka ada sedemikian banyak tampilan yang saya bisa berikan. Ya, paling sederhana ini ya. Ternyata tidak semua angka itu mesti kita tampilkan. Misalkan ini coba ya. Ini walaupun tidak terlihat jelas, ini sebenarnya 38% ya. Angka sebelahnya nggak usah ditampilkan, supaya orang fokus pada persentase yang focal point-nya gitu. Misalkan jumlah penyakit malaria yang berhasil sembuh dibandingkan yang tidak gitu. Orang mau fokus di sini, kita bisa highlight dengan color yang lebih strong, warna merah gitu ya. Jadi tergantung reasoning-nya gitu. Sama juga misalkan ini ya. Jadi total misalkan dari sekian jumlah kecelakaan, berapa yang meninggal, bisa nih kita pakai seperti ini. Karena kayaknya warna merah itu representatif terhadap sesuatu yang spirit, kemudian bisa juga sesuatu yang insidental atau sesuatu yang bersifat letal atau kematian, bisa kita pakai color yang seperti itu. Karena color itu memang nature-nya, meaning-nya sudah ada. Kalau warna merah ini, warna hijau ini, jangan sampai kematian kita representasikan dengan warna hijau. Tidak ada yang menyalahkan kita, tetapi itu bukan pilihan yang pas. Nah, grafik itu tidak mesti selalu kompleks, ya, bisa juga seperti ini, gitu ya. Orang ingin melihat saja apakah terjadi kenaikan atau penurunan. Gitu ya. Nah, ada pertanyaan gini pernah. Mana sih grafik yang menggambarkan detail, mana yang menggambarkan secara general? Nah, ini ada gradasinya. Kalau yang sebelah kiri itu, ya, sebelah kiri di PowerPoint saya, di sini, ini menggambarkan secara general ya. Kalau makin geser ke kanan, dia makin detail, makin akurat. Lalu kemudian, nah ini, Pak, apakah semua data itu harus dibuat grafik? Tidak mesti. Ada data yang kemudian dipertahankan dalam bentuk tabelnya. Ada data yang kemudian dibuat menjadi teks atau huruf yang lebih besar. Tergantung focal point-nya, gitu. Jadi misalkan ini kita mau simple text, ya, 91%. Misalkan nih di rumah sakit A misalkan ya, keberhasilan penanganan COVID-19-nya di bulan Agustus kemarin 87%. Itu mau di-highlight, ya lebih baik itu saja diperbesar dibandingkan diperlihatkan sedemikian banyak angka dan orang kurang paham. Itu. Kemudian ada juga tabelnya. Nah, di sini kita lihat tabelnya ya. Tidak mesti seluruh kisi-kisi dari tabel itu sampai borderline sampai order line-nya itu mesti diperlihatkan, tidak mesti. Gitu. Adapun juga ini ya, kita pola heat map. Mungkin
Kalau yang di atas ini kan keseluruhan angkanya ditampilkan, tapi di bawah sini si audiens dipandu ini loh yang tolong diperhatikan kategori 5 ya, terus kategori 6 itu saja. Yang lain itu tidak perlu diperhatikan gitu. Jadi itu perlu kita perhatikan dalam membuat grafik. Nah, ini juga jadi kita bisa dengan melihat grafik-grafik dari orang yang telah dibuat oleh orang lain, kita bisa dapat wawasan, kayaknya ini grafiknya bagus deh saya pakai seperti ini. Jadi banyak pola seperti ini ya. Ini mungkin juga bisa misalkan konsumsi alkohol gitu ya, ini kita bisa pakai seperti ini. Lalu kemudian ya kualitatif, jadi ada kuantitatif, ada kualitatif. Kalau tadi kita berbicara angka-angka, nah ternyata grafik itu juga bisa didekatkan ke kualitatif. Misalkan orang hukum nih presentasi, ya bisa juga ini pakai quote ya. Kemudian indikator dotnya, lalu kemudian konsep mapping, diagram Venn-nya seperti ini ya. Nah, kalau ini gabungan ya, sudah ada teksnya, sudah ada grafiknya. Ya. Ini tadi yang angka yang besar kita mau tampilkan. Oke, nanti ini diberikan Bu ya. Jadi di sini mungkin saya tidak lengkap memberikan dari mana referensinya kecuali ini ya, by Stephen Evergreen. Silakan nanti ini akan diberikan juga di share ya. Baik, saya akan lanjut di data wrapper itu yang buat ini, Bu. Nih. Ini tim data wrapper-nya ya. Kemarin itu ya, sekedar cerita, saya sudah email ke Jerman ya, minta dukungannya gitu ya. Saya berpikir kayaknya karena kita yang pertama untuk adakan course ini, kelas ini, kita bakalan dapat merchandise gitu ya. Saya udah minta gitu. Saya mintain Bapak Ibu sekalian. Tapi sepertinya mereka belum punya program untuk share merchandise. Beda dengan kalau Mendeley Elsevier ya, itu ada merchandise. Di rumah ada merchandise, ada pulpen dan sebagainya. Tapi karena ini bukan kegiatannya Mendeley, jadi tidak bagi-bagi souvenir gitu. Tapi syukurnya mereka karena mengirimkan PowerPoint ya, jumlah slide itu 246, dan di sini sudah lengkap. Nanti kalau Ibu lupa gitu ya, tinggal diklik saja. Ini tadi yang kemarin juga menjadi highlight kita ya, bahwa data wrapper itu customer-nya banyak ya, yang pakai itu banyak. Kalau perusahaan sebesar ini saja pakai data wrapper, berarti ini bukan aplikasi yang yang biasa, yang tidak banyak fitur yang orang butuhkan, tapi ini betul-betul fitur yang aplikasi yang memiliki fitur yang orang butuhkan dan kita bisa gunakan gitu. Baik, kita sudah buat chart ya. Apakah ada pertanyaan untuk buat chart? Silakan Bapak Ibu sekalian, apakah ada pertanyaan untuk pembuatan chartnya? Kita kalau sudah selesai di situ, kita akan coba masuk di yang lebih kompleks sedikit. Kita buat map. Jadi kita ke data wrapper ya, kembali tadi ke sudut kiri atas. Kalau sudah buat ini data wrapper, nanti muncul di bawah sini. Ini tadi yang saya buat terakhir. Sekarang kita buat map. Nah, di sini sebelum kita buat, ada beberapa deskripsinya nih. Pertama itu Choropleth. Jadi ceritanya, suatu wilayah itu yang terbagi-bagi bisa dalam bentuk provinsi, kecamatan. Si provinsinya itu bisa kita berikan data dan nanti algoritmanya, engine-nya dia akan representasikan dalam bentuk warna. Tuh keren kan? Kalau Excel mungkin bisa, tapi di otak-atik dulu agak lama gitu. Dan bisa negara, bisa kota gitu ya.
tergantung nanti kita lihat apakah Indonesia sudah sampai di kecamatan gitu, karena data-data itu kan perlu diinput. Lalu kemudian kita bisa juga pakai simbol gitu. Pakai simbol apa? Jadi misalkan kalau tadi kan gradasi warna, kita bisa juga memasukkan simbol, misalkan sekarang kan kayak COVID-19, kita cobalah misalkan Surabaya berapa COVID-19-nya, misalkan 100.000, Jakarta misalkan 50.000, berarti kan secara pin location ya, nanti dia lingkarannya itu lebih besar dibandingkan yang Jakarta, seperti itu ya. Nah, selain simbol map, ada juga locator map. Locator map itu misalkan kita pin di situ ya, kita kasih teks. Gitu. Kalau tadi kan angka-angkanya ya, representative color atau bentuk dari lingkarannya diperbesar. Kalau yang di paling kanan ini locator map ya, locator map ini kita bisa pin lokasi-lokasi dan grafiknya tuh mendekati 3D ya. Kita mulai yang simple saja. Nah. Oke, nah sampai di sini kita pertama kalau mau buat map tentuin dulu nih, kita mau seluruh dunia kah, benua kah, kontinen ya, atau negara. Kita Indonesia. Oke, jadi Indonesia itu ada autonomous province yang dimulai dari 2018, ada spesifik untuk Jakarta berdasarkan kode pos, kemudian distrik, kayak ini kecamatan deh. Lalu kemudian ada Indonesia Autonomous Province. Kita pilih yang bawah saja ya, Bu ya. Oke. Nah, nanti dia akan dari dunia tadi diseleksi nih, Indonesia saja. Kita proses. Oke. Nah, di sini kita bisa masukin nih. Yang ini kita kita biarkan saja defaultnya seperti ini ya. Nah, kita bisa isi nih, misalkan ya Aceh. Kita sepakat dulu, kita mau masukin data sebaran penyakit malaria gitu ya, berapa kondisi penyakit malaria di tahun 2005 gitu, berapa persebaran populasinya. Ini misalkan saja. Di sini 15. Perhatikan ketika saya enter, nanti si engine-nya itu akan langsung merepresentasikan dalam bentuk warna. Bali misalkan 70 gitu. Kita lihat. Nah, seperti itu. Lalu kemudian mungkin ini saya kasih cepat-cepat gitu ya. Oke. Bentar, kita tungguin. Nah, itu sudah ada mulai gradasi color-nya. 30 ya. 45, 73, 9. Saya masukin. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau mau di copy, coba saya sudah copy, bisa nggak ya? Tenang Bu Luna, akan dikopikan. Oke, silakan bisa juga di ini ya, import your dataset. Nah, masukin start import ya. Data wrapper can automatically import your dataset to render your map correctly. Your dataset need to contain one of the following column. Jadi nanti dia bisa mendeteksi si engine-nya ini kalau ini ada. Jadi bagusnya itu kalau misalkan memang mau ini
mau masukin data Excel, ininya dulu di copy. Ininya dulu di copy. Coba saya. Oh iya bisa. Bisa Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa ini. Bisa si ininya di copy dari atas. Nah, sampai di sini sudah ya. Oke Bu Siti, ketinggalan. Oke, baik. Link data wrapper-nya ini dia. Bagian ketinggalan nanti ada videonya. Baik, sesudah sampai di sini ya, tahapan berikutnya kan kita visual. Ini bagus ya kalau misalkan rekan-rekan medis gitu ya, belajar tentang population ya. Banyak sih aplikasi kita bisa pakai, Power BI, JIS dan sebagainya. Terus kemudian apalagi yang berbasis geospasial, tapi kan aplikasi itu begitu berat dan kemudian mungkin ada yang berbayar ya. Tapi ini kita disediakan gratis gitu. Ini kita bisa label. Kita bisa kasih ID labelnya. Muncul nggak ya? Dan dia ini ya atraktif gitu Bu ya. Kalau misalkan kita klik gitu ya, dia bisa kasih lokasi ini, daerah ini. Prevent label overlapping, FT. Nah ini labelnya aja ya, legendanya ya. Oke. Nah ini kita diperlihatkan tadi ya, kalau tadi kan susah untuk ini apa sih gitu ya. Jadi ini sudah dikasih warna. Oh ini Kalimantan Barat ya, gradasi warnanya. Bisa nggak Pak diperbesar? Ini tinggal digeser aja ke bawah. Ya. Nanti dia membesar sendiri. Gitu. Jadi ID-nya mungkin kita kasih ke bawah saja ya, top, button, right di kanan. Atau itu aja deh. Map key-nya sudah, map label-nya kita bisa zoom juga nanti ya, zoomable. Jadi nah ini maksudnya zoomable ini besar. Nah, ini kan kita nggak mungkin olah di Excel Bapak Ibu sekalian ya. Itu sulasi tengah ya. Jadi ya syukurlah kita dapat aplikasi ini. Jadi kita bisa juga misalkan ada data yang tidak ada sama sekali penderita malarianya, kita bisa hide region yang tidak punya data gitu. Nanti engine-nya yang kerja. Nah, terus kemudian kalau ini kan versi normal ya, color-nya itu gradasi color-nya itu banyak gitu. Misalkan saya mau yang simpel-simpel saja, diklik saja bagian bawah sini, color blind check. Nah, seperti ini. Nampaknya lebih soft gitu. Protanopia, ya. Terus kemudian ini Tritanopia. Nah, seperti ini. Jadi banyak fitur yang kita bisa gunakan. Di grafik juga tadi bisa kita gunakan yang di bawah sini, ya. Ini kalau Ibu mau perbesar gitu ya. Terus kemudian kalau mau kirimkan nanti orang lihat di handphonenya, kita bisa lihat di sini ya, previewnya kalau dalam bentuk handphonenya seperti apa, ya, smartphone-nya, tabletnya, gitu. Dalam bentuk desktop-nya. Baik. Nah, terus kemudian
Saya mau nih Surabaya itu warnanya, ini misalkan ya, saya Surabaya, Jawa Timur ya. Mana nih Jawa Timur? Jawa Tengah deh. Misalkan ini ya Jawa Tengah. Saya mau ubah Jawa Tengah itu menjadi warna yang lebih hitam. Nah, seperti ini. Jadi banyak yang bisa kita custom. Terus kemudian ya kita tinggal masukin ya sebaran penyakit malaria. Data perolehan data 2000 sampai 2010. Misalkan seperti itu Bu ya. Oke, sampai di situ. Siapa yang membuat? Misalkan Pak Rizal. Siapa yang dari mana data source-nya? Misalkan dari Kemenkes. Oke, di bawah sini kan bertambah ya. Oke. Kemudian data source-nya, link-nya kita bisa masukin ke sini. Code-code-nya kalau mau ditambahkan di sini ya, keterangan-keterangannya bisa tambah di sini. Nah, begitu intuitifnya ini. Dan jangan khawatir, apa yang kita sudah buat ini dia akan tersimpan di yang tadi. Ya, seperti itu tadi juga publish-nya ya. Kalau kita mau publish, kita download bisa. Baik, itu untuk map ya, yang begitu banyak fitur disediakan. Jadi nanti kalau mahasiswanya Bapak Ibu sekalian mau merepresentasikan data, nggak usah copy paste lagi dari gambar orang, suruh ke data wrapper dan dengan fitur ini dia bisa masukin data-data nanti di pin location. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Apakah ada pertanyaan untuk ini? Untuk ini ya, jadi kita pertama itu map tapi yang color. Jadi colornya itu yang merepresentasikan data. Silakan kalau ada pertanyaan. Mau izin tanya Pak Bar. Iya. Itu berarti untuk data kuanti saja ya Pak ya? Iya, untuk sekarang ini angka-angka gitu. Ya. Atau ada yang maksudnya Bu Luna yang bisa nggak ya seperti ini? Kira-kira ekspektasinya seperti apa? Karena kan memang kemarin itu kan saya juga dapat yang kuali dan kuanti ya. Kalau yang kuali kami sudah dapat dengan NGIFO Pak. Nah ini kan untuk membantu yang kuantinya ya Pak ya. Iya betul. Ya Pak. Terima kasih Pak. Baik. Kita coba yang kalau yang tadi kan yang kita coba simbol map ya, simbol map. Simbol map. Oke, kita coba ketikkan lagi Indonesia Autonomous Province. Yang saya heran itu di sini kayaknya belum di ini ya. Oh sorry. Select journal. Mungkin tidak terlalu ini kalau Indonesia. Surabaya mungkin atau Jakarta. Ya Jakarta cukup lengkap ya. Jadi kan nggak mungkin kalau biasanya kan simbol map itu kita spesifik satu provinsi ya. Oke, kita proses. Sebentar. Nah,
Coba kita tambahkan di sini ya. Apa nih yang di Jakarta, Bu, kecamatannya ya? Lupa saya kalau. Tangerang Selatan ya? Terbaca tidak ya? Kita juga bisa import sebenarnya data sheet-nya di sini. Jadi kita bisa masukkan namanya, ya ini misalkan kecamatannya, terus angka-angkanya di sebelah kanan kita masukkan seperti itu. Address place name. Oke, misalkan coba. Kita beri angka di sini dan 7. Apa saja, Bu, ya? Kecamatan di Jakarta itu Tangerang Selatan. Dr. Isabella. Ya, Pak. Apa saja ini kecamatan atau ini region-region yang ada di Jakarta, Tangerang Selatan. Terus apa lagi, Dok? Lupa saya. Kecamatan DKI Jakarta. Ini dia. Jakarta Pusat ya. Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Jakarta Pusat. Coba kita next. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa mana nih? Kita bisa edit lagi kembali sih, ya. Jadi tadi ini kita bisa datanya tadi ini. Nah, ini kita bisa perbesar size-nya. Lalu kemudian size. Nah, ini Jakarta Pusat tadi ya. Coba kita cek. Itu enggak sih? Jakarta Pusat itu 50, datanya Jakarta Selatan 23. Nah, representasinya sudah digambarkan dalam bentuk diagram lingkaran ya, yang ukurannya itu sesuai dengan data itu. Kita visualisasikan lagi, lalu kemudian bisa nggak sih color-colornya itu ya, colornya kita bisa ubah ya. Size-nya sudah, colornya. Nah, ini ya. Ini ada karena dia kecil ya, jadi tidak begitu strong. Simbol shape-nya kita bisa ubah juga. Jadi kalau mungkin
sudah umum lingkaran, kita bisa square, kotak, bisa diamond, ya, seperti itu. Bisa juga banyak nih fitur-fiturnya triangle up. Tapi tadi yang saya ingatkan kembali bahwa simbol warna itu sudah memiliki meaning nature-nya. Jadi jangan sampai kasus penyakit tapi kita beri simbol bintang-bintang atau ini itu kurang representatif gitu ya. Jadi coba kembali lihat apakah dia merepresentasikan data yang kita ingin terangkan. Nah ini silakan. Nah ini kan sangat membantu sekali ya kalau kita representasikan data dalam bentuk color-color seperti ini. Kita proses, kita tinggal tambahkan ya sebaran misalkan ya, atau sebaran kasus kecelakaan. Ya, siapa yang publish silahkan diisi, data source-nya dari mana silahkan diisi juga. Lalu kemudian, nah ini highlight-nya kayaknya nggak muncul ya, karena cuma ada 2 gitu. Mungkin kalau 3 bisa. Publish and embedding, seperti itu. Oke. Sama tahapannya, jadi bagusnya si data wrapper itu dia punya sekuensi yang kita bisa forward, kita bisa kembali ke belakang dengan sangat mudah. Sampai di sini ada 2 yang saya sudah jelasin. Map berdasarkan gradasi color, map berdasarkan pin location-nya, ya, berdasarkan. Apakah ada pertanyaan, Bapak Ibu sekalian? Untuk yang satunya nanti itu yang ini silakan nanti dicoba-coba saja. Konsepnya mirip ya, locator map-nya. Nanti dia berbentuk 3 dimensi. Apakah Surabaya sudah masuk? Coba. Oke, ini dia Surabaya. Present cycle. Coba kita proses. Nah, di sini pada saat kita proses desain map-nya, dia perlihatkan 4 varian map style. Ada yang light, ya yang flat gitu. Kemudian ada yang earth, ada yang gray, dan ada yang lautnya itu kelihatan. Coba kita cek building 3D-nya. Apakah sepertinya kita belum begitu bagus di 3D. Ya. Kalau 3D itu muncul, ya. Tadi seperti tadi ya, jadi bentuk 3 dimensinya bisa di ini. Tapi sepertinya kita belum muncul di sini. Ini building dan 3D buildingnya belum. Iya, mungkin belum dipetakan. Nah ini untuk arahnya ya, arah utara selatannya. Scale bar-nya bisa ditambahkan. Highlight region, kita bisa misalkan saya mau Sukolilo, kecamatannya, ya, kecamatan di Surabaya. Ingin di highlight. Nah ini kan sangat membantu. Ya oke.
kita bisa kasih nih warna, color-nya misalkan. Nah ini nih, kita bisa beri warna. Ini kan yang sangat belum ada di Excel ya kalau saya, atau mungkin ada kalau di otak-atik ya. Kita bisa tambahkan lagi misalkan daerah mana nih, pelosok, Karang Pelosok. Oke. Daerah sini ya. Nah, kita bisa edit Karang Pelosok ini, mungkin kita kasih color-nya, mungkin dia penyakitnya di situ tinggi ya. Outline color-nya. Ini kita bisa. Oke. Seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Kalau sudah semua, kita bisa ke edit ya. Karena Surabaya banjir saya tulis kayak gini Bu ya. Terus kemudian oke, kita publish seperti itu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu untuk new map. Tadi kan sudah new chart, new map ya. Apakah ada pertanyaan? Pasti Bapak Ibu sekalian lagi sibuk otak-atik nih, mana nih yang cocok. Bu Firda gimana, lagi otak-atik warna-warnanya ya? Bu Ayu gimana? Bu Ayu, Bu Siti? Halo? Ya. Gimana? Cuma ini sekali proses ya, ketika kita sudah PNG dan masukkan ke Excel atau masukkan ke Word, udah nggak bisa diedit lagi ya. Iya, betul. Tapi gimana Bu, puas nggak dengan warna-warnanya? Kalau untuk visual memang cocok, cuma kalau mungkin untuk data masuk ke jurnal, ada beberapa seperti scale bar, kemudian itu nggak bisa muncul ya di sini. Oke. Tadi Ibu pilih fitur yang mana? New map yang mana tadi? Nggak, maksud saya yang tadi di chart, Oh tadi. iya. Ya, itu untuk kita memasukkan data SD, data signifikansi, itu sepertinya nggak bisa masuk ke sini. Iya. Jadi memang ya itu tadi Bu saya sampaikan bahwa apapun aplikasi itu yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Sama dengan kalau misalkan kita berbicara SPSS. SPSS itu sangat kompleks sangat lengkap ya untuk data analitik, uji-uji dan sebagainya. Tapi ya itu tadi, kalau kita mau bentuk gambar seperti ini, grafik seperti ini, kayaknya SPSS jauh ketinggalan gitu. Nah, terus ada nggak Pak yang semuanya ada? Ada, tetapi rumit. Namanya R. Itu sudah ada data analitiknya, ada data visualisasinya, tapi syaratnya harus bisa coding. Ini R Studio. Jadi kalau misalkan Pak saya mau belajar aplikasi ini, itu sebenarnya setara dengan apa sih? Kalau paling basic itu Excel. Di atasnya Excel itu ada namanya Power BI. Microsoft Power BI, Microsoft Business Intelligence. Di atasnya lagi itu ada namanya Tableau. Nah, itu sudah paling top. Sudah, kalau Bapak Ibu sudah sampai di Tableau, kayaknya skillnya udah ini deh, udah mantap gitu. Ini saja kalau Microsoft Power BI, Bapak Ibu sekalian pakai dan khatam gitu, itu sudah keren gitu. Karena dia menggabungkan antara integrasi data, masih ingat Bu tadi ada PowerPoint yang
integrasi data jadi data 1, data 2 digabungkan menjadi data ketiga. Data ketiga difilter, ya, itu namanya masuk dalam data preparasi. Lalu kemudian data itu divisualisasikan lagi, bisa ke dashboardnya orang lain, bisa ke dashboard kita. Nah, itu sudah keren. Itu sudah ini. Nah ini Bu, kalau misalkan mau yang kompleks, ya sudah ada semua di sini di R, program R. Tapi nanti ini mungkin lain waktu kita bahas. Ini sebenarnya teori ilmu hari itu sebenarnya untuk dosen-dosen Bu ya. Jadi kan biasa kita itu kalau pengajar, guru, pendidik ya, kita tidak banyak waktu untuk buat grafik dan sebagainya. Sudah kita pakai ini. Silakan Bapak Ibu sekalian, apakah ada pertanyaan sebelum kita ke yang terakhir, new table? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya ke new table. Nah, saya coba copy data populasi, ya. Oke. Nanti mungkin terakhir ini kita coba simple datasetnya. Datasetnya, oke. Check and describe-nya. Kita coba cek. Oke, ini date, ini adalah number. Oke. Kita visualisasikan. Sebenarnya dia masuk dalam kelompok ini saja tadi, tapi ini spesifik untuk tabelnya. Oke. Jadi kita bisa masukin di sini juga ada nih yang kita ada fitur pencarian. Jadi misalkan ada panjang banget, ada 200 row ya, atau misalkan penyakitnya itu dari tahun 2000 sampai tahun 2020 kan berarti ada 20 tahun gitu. Kita bisa tambahin search di sini. Lalu kemudian short table-nya kita bisa juga tambahkan ya. Berdasarkan tahun atau berdasarkan populasi ya. Dari yang terbesar ke yang terkecil bisa. Kita compact layout-nya, ya ini kompresinya ya. Jadi betul-betul dia punya engine bisa secepat itu. Lalu kemudian Pak, balik Pak, ya. Chart table-nya kayak apa Pak? Chart table-nya? Chart table-nya dia cuma punya satu opsi di bawah sini, Bu. Ya. Oh ya betul. Ya. Tapi kalau di atas ini dia seperti memunculkan ada satu fitur table, tapi sebenarnya dia masuk dalam grup chart type ini. Oke, mana tadi? Free file. Custom row-nya ini tidak. Oke. Ini coba. Teksnya kita bisa ubah juga misalkan ya. Kalau tahunnya mungkin kita kasih warna coba ini. Nah ini bisa Bapak Ibu sekalian silahkan nanti di custom ya. Jadi ini namanya custom. Mana nih yang merepresentasikan? Kalau ada ini juga bisa merger ya. Kalau ada sel yang kosong gitu bisa.
Baik. Close dulu ya. Oke. Seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Terus kemudian publish and embedded. Jadi data wrapper ini tidak begitu sulit ya kalau kita pelajari. Tadi fitur-fiturnya saya sudah jelaskan juga. Nanti yang ini, yang PowerPoint-nya yang dari yang saya buat nanti dikirimkan. Nanti dikirimkan lewat emailnya ya. Kemudian ini juga dikirimkan juga. Yaitu kemarin saya ekspektasi saya ya, tim dari data wrapper itu kasih kita souvenir, tapi ya mohon maaf ternyata belum diberikan gitu. Nantilah kalau misalkan course-nya untuk Mendeley, saya punya banyak souvenirnya. Silakan Bapak Ibu sekalian, Bu Firda, Pak Rizal, kalau ada pertanyaan ya. Silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada pertanyaan. Bu Sri gimana? Udah bisa Bu Sri? Saya tanya satu-satu ya untuk memastikan. Bu Sri, apakah sudah bisa Bu Sri? Oke, Bu Ami. Lagi nyoba, Pak. Oke, Pak Anwar. Pak Anwar, apakah ada kendala? Bu Ayu Eka. Bisa, Pak. Bisa ya. Bu Ayu Eka dan Bu Ayu Fitria, gimana? Iya, saya bisa, Pak. Aman. Sudah. Terus Pak Rahmat Risan, gimana? Ya, sebentar dicoba, Pak. Oke. Ya, Itu ya. ini Pak, itu yang watermarknya data wrapper itu nggak bisa hilang ya, Pak? Iya, nggak bisa hilang. Tapi oh ya, kayaknya sebentar ya, saya cek dulu. Watermarknya. Publish and embedding. Lalu kemudian apa tadi di sini ya, visual. Ini sih anunya, annotate-nya. Iya, dia sudah oh. Desain. Iya, dia tidak punya ini. Dia tidak bisa menghilangkan data wrapper itu. oh, okay. Tapi bisa sih sebenarnya kalau kita crop saja di gambar. Crop saja Pak Di, iya. Iya. Oh iya. Tapi kan menghargai juga data wrapper. Ya betul. Namanya bawaan. Ya oke. Tapi nggak masalah sih, mau di ini juga nggak apa-apa gitu. Karena datanya kan dari kita gitu. Iya betul Pak. Oke, baik. Terus kemudian Budian Alfi, gimana Budian dan teman-teman di EDSF, apakah bisa? Ini Budiannya jadi bagus untuk apa? Kalau misalkan mau buat laporan begitu ya di jalan gitu, kita bisa buat untuk laporan sebaran kurban atau sebaran zakat bisa.
Terus Pak siapa yang belum saya tanya ya? Bu Firda Asmaul Husna, apakah bisa? Oke. Oke, saya mau tanya dong terakhir. Ada hal yang saya mau sampaikan dan kayaknya penting gitu. Siapa di antara sekian peserta ini yang pendidik atau profesi dosen atau guru? Coba dong di chat. Di chat. Oh, nggak apa-apa Bu Dian ya. Oke, Bu Luna. Terus siapa lagi nih? Saya mau perlihatin oke, Bu Ami. Kalau lumayan banyak, saya mau liatin hal yang penting. Oke, Bu Sabella. Oke, Dokter Isabella, iya. Dokter Isabella udah sering ikut pelatihan-pelatihan kita. Baik. Maaf Pak, saya masih stuck di map. Itu kalau misalnya kita masukin data ya, terus mau add kolom, terus angkanya terus dimasukin kok susah ya? Yang mana ya, Ibu? Di map. Terus tadi? Map, itu terus kan kemudian masuk ke add your data. Nah, di mana? Di simbol atau locator map? Di yang itu kayak misalnya kita buat map kan new map ya. Iya. Terus kemudian select your map sudah. Ya. Terus kemudian add your data kan, proceed, terus masuk ke add your data. Nah terus kan kemudian kita import your data sheet gitu kan, terus baru kita buat gitu kan. Nah terus saya buat kan, contohnya misalnya Jakarta Utara, Timur, Selatan, Pusat, Barat. Tapi pas nggak Bu Jakarta, gitu kan? Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakartanya itu harus ikut. Iya, Jakartanya saya tulis. Nah, cuman yang Jakarta Utara kenapa dia jadi kolom yang paling atas dan datanya hilang gitu? Coba bisa di-share screen. Saya tunjukin ya. Oke. Nggak apa-apa, karena kita di sini sama-sama belajar. Jadi ini kan seperti ini ya. Nah ini tadi ini kan nggak ada Jakarta Utaranya. Terus masuk di sini nih angkanya. Nah terus kemudian kan saya coba add new point kan. Belum diisi ininya. Jakarta Ininya Utaranya kan? belum. Coba ini diisi. Kan? Iya. Iya, tadi sebetulnya di import datasheet-nya itu sudah, misalnya saya ulang ya. Misalnya ini ya, ini kan saya tulis di sini nih, kayak gini Jakarta Utara misalnya ya. Ini saya tadi tulisnya 100. Gitu, ya kayak gitu kan. Misalnya Jakarta Barat, saya tulis 75. Jakarta Timur, misalnya saya coba 50 gitu aja. Jakarta Selatan 25. Jakarta Pusat misalnya 10 dah, saya ulang baru ya. Ya.
Nah, ini kan ini as address lah. Ininya utaranya kan jadi di atas nih. Saya bisa first row as caption enggak kan? Oh, gitu. Ini kan. Jadi kalau gitu tadi ini sorry, berarti tadi itu kita harus tambahkan satu table yang jadi ininya, jadi alamatnya gitu. Berarti Coba. yang ini dihapus dulu ya? Iya. Ini misalnya ini provinsi misalnya ya. Iya. Provinsi. Dah gitu kan? Gitu aja. Ya, itu apa namanya? Angka atau penyakit jumlah ya. Gitu ya. Berarti first row as caption gitu. Ya. Nah, baru ini mungkin bisa kali ya. Terus ini berarti saya harus tambahin dong. Gimana cara nambahinnya berarti? Kayaknya diulang dari awal lagi. Tapi nggak apa-apa, ini aja dulu kita pakai. Coba dong. Coba ya. Ya. Oke. Terus. Sebentar. Betul. Ini tapi ini nggak jadi provinsi ya? Iya. Nanti coba bisa di ini. Tapi nggak apa-apa itu sih. Dok, nggak bisa diubah sih. Nah, terus misalnya kita udah terlanjur gini ya, kurang kan, misalnya kita add kan, ya. Ya itu dok, add column kalau nggak salah. Nah, sebentar. Add new point. Kalau add column jadinya di atas gitu. Oh, sorry. Iya. Berarti di situ di ini Jakarta Barat, Jakarta apa yang kurang nanti kita tambahkan di situ. Nah, misalnya kita tambahkan ya nanti, sebentar ya. Jakarta. Tadi itu utara ya. Utara ya, saya add. Nah, terus ini kan harus ada angkanya nih. Misalnya saya kasih 150 nih, nggak mau. Coba. Oh, mau sekarang? Kok tadi nggak? Pokoknya gitu dok, dicoba-coba saja. Tadi itu kosong-kosong terus gitu. Kalau ini kan langsung nih keluar. Tadi ya, itu nggak mau. Tadi saya juga keliru bahwa tadi itu header-nya harus diberi identitas gitu. Harus tetap ya. Kalau nggak ada identitas nggak mau dia ya. Ya karena dia membacanya apa ya identitas data ini ya? Apakah teks kah atau angka kah atau gimana gitu dok? Ya. Ya itu udah, diubah ya dok, diubah tadi simbol shape-nya diubah jadi biar gradasinya ada simbol shape di bawah. Di bawah di atas di appearance ada tulisannya simbol shape. Oh, shape ini ya. Ya kayaknya itu ya. Udah. Oh, circle terus. Ini kan. Oke. Oh, ini size-nya dok, size-nya sorry. Select axis, coba size-nya. Ini ya. Ya. Nah, itu jumlah kasus. Ya. Nah, itu. Oke. Oh, dia jadi bisa ngikutin besar kecilnya itu ya. Iya, dok, betul. Silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada pertanyaan. Ya, oke, ngerti deh, nanti dicoba-coba deh kalau gitu. Ini yang saya mau perlihatkan, tapi saya nggak tahu nanti ini. Ya, baik. Saya stop. Ini. Jadi saya sudah trial gitu ya. Kita kalau MCQ kayaknya belum pernah ada Bu ya, software atau aplikasi mana nih anak-anak yang nyontek gitu ya, yang curang. Nah, dengan menggunakan sistem heat map dan clustering, saya bisa tahu tuh ternyata pola jawabannya mana nih? Ini nih, 59, 5 ini sudah didesain. Memang ternyata ini ya, 59 sampai 60 itu memiliki pola jawaban yang sama gitu. Nah, ini berguna banget kalau misalkan Bapak Ibu sekalian mau, kan sekarang kita sekarang kan ujian online, belajar online. Kita nggak tahu mana anak-anak yang jujur, mana yang enggak gitu ya. Walaupun kita pakai mana cermin dan sebagainya, tapi nature data itu nggak bisa bohong gitu. Kalau anak itu menyontek dari si A, maka dia akan punya kemiripan pola jawaban dan secara algoritma itu bisa didekatkan. Gitu. Itu yang saya mau kasih sedikit informasi.
Nanti kalau Bapak Ibu tertarik gitu ya, nanti WA saja kapan kita bisa ini adakan pelatihannya. Tapi ini mau dimatangkan dulu konsepnya. Kalau siapa ya tadi ini yang Bu Ami ada nggak di kampusnya yang untuk selama ini dikembangkan untuk mendeteksi kecurangan kalau MCQ? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Kalau Pak Rizal? Kalau Bu Luna gimana? Belum ada ya? Kalau kami pakai Turnitin, Pak. Oh bukan, kalau Turnitin itu kan kualitatif gitu ya, teks dimasukin terus kemudian ini. Ini pola MCQ jawabannya. Maksudnya yang gimana ya Pak ya? Kalau misalkan orang mengerjakan MCQ ada 100 nomor atau 50 nomor, mana nih yang sesama temennya nyontek gitu atau kerjasama? Oh, belum Pak, belum ya? belum ke arah situ. Monggo nanti bisa disosialisasikan Pak. Ya, nah itu tadi saya perlihatkan polanya gitu. Jadi kita bisa tahu tuh jawaban ini berdekatan dengan pola ini gitu, kemiripannya. Kayak mirip dengan DNA profiling gitu. Kalau Dokter Isabella gimana Dok kalau di tempatnya? Sudah ada belum nih? Kalau di kami itu belum, mungkin kalau untuk cheating ya. Tapi kalau yang di medical education unit itu mereka sudah mempunyai analisis untuk itu, hanya soal yang bagus, soal yang jelek kayak gitu. Oh iya, itu masuk dalam analisis butir soal Dok. Iya. Ya, cuma kan kayaknya belum ada ya. Saya juga belum pernah dapat sih di Indonesia yang itu tadi, yang fitur yang dikembangkan untuk mendeteksi mana nih pola jawabannya yang mirip gitu kalau di MCQ. Ya, kalau ada berapa banyak yang ini menjawab benar, menjawab salah, gitu tuh ada. Itu sering, itu memang ada. Itu namanya analisis butir soal. Ya. Cuman itu kalau misalnya karena kemiripan jawaban terus kemudian dianggap dia mencontek, itu apa nggak bahaya, Pak? Nah, kan belum tentu. Kita lihat polanya. Jadi kan ini bukan alat yang kemudian serta-merta mendeklar seseorang, tetapi kan ini ini fitur, ini tools yang digabungkan dengan reasoning yang lain, baru kemudian ditegakkan hipotesis atau kesimpulannya, gitu. Jadi tidak satu aplikasi, tidak satu pendekatan langsung judgement, tidak Dok. Oh iya. Oke, Bapak Ibu sekalian, waktu kita sudah 2 jam. Saya rasa cukup ya untuk materi kita. Nanti, oh iya, ada terakhir. Nanti kita buat tanunya deh. Ada aplikasi di mana Bapak Ibu sekalian kalau buat PowerPoint, biasanya kan gitu kan, mana nih PowerPoint? Coba saya contohkan ya. Misalkan buat PowerPoint, ini kan atur teksnya, atur kiri dan kanannya kan. Nah, sekarang itu ada aplikasi di mana Ibu tinggal mengetik begini ya, Bapak Ibu sekalian tinggal ngetik gitu ya, tinggal ngetik. Nanti di sini ada tulisan tolong disusun sesuai dengan yang bagus gitu. Tinggal diklik nanti dia akan nyusun sendiri. Kalau misalkan Bapak Ibu tambahkan gambar begitu ya. Ini posisinya mungkin di sini ya, ada 2 gambar gitu ya. Saling bertindih gitu. Nanti dia akan menyusun sendiri sesuai dengan tampilan yang bagus untuk PowerPoint. Nah, dia sudah menggunakan yang namanya artificial intelligence, AI. Jadi PowerPoint-nya itu sudah pakai AI. Jadi kita tinggal klik, nanti dia akan nyusun sendiri. Nah, itu keren kan? Banyak ternyata aplikasi yang sudah dibuat oleh orang di dunia. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kesempatannya, atas partisipasinya dalam kelas ini. Saya harap di-share ya pengetahuan yang Bapak Ibu sudah dapat. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan chat ke kami ya, bisa juga konsultasi. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu dapat bisa bermanfaat untuk penelitian, untuk pendidikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak terima Bahar. kasih. Baik, terima kasih. Ya. Silahkan Bapak Ibu kalau misalkan ingin live saya print screen untuk bukti kehadirannya. Terima kasih Pak Rahmat, Bu Ayu, Bu Sri, Bu Firda. Saya tutup Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih atas waktunya.